Halo semua warganet Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Casino Rider. Film ini bercerita tentang dua orang sahabat yang bernama Crab dan juga Sam yang mengungkapkan sebuah trik judi di kasino. Namun kehidupan mereka berubah ketika kelompok Yakuza mengincar mereka karena telah membuka trik judi tersebut. Bagaimanakah kisahnya? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar saya semakin semangat dalam membuat konten. Di awal film, di sebuah penjara, seorang pria bernama Crab yang diperankan oleh Andy Lau baru saja menjalani masa hukumannya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Bobo datang untuk menjemputnya. Crab tak percaya begitu saja, kemudian menodongkan pistol ke arah Bobo. Bobo akhirnya memberitahu kalau Sam yang telah memerintahkan untuk menjemput Crab. Sam sendiri merupakan sahabat dan partner dari Crab dalam berjudi. Sam? Crab kemudian tiba di sebuah kasino. Ia lantas disambut oleh sahabatnya Sam. Sam kemudian mengajak Crab untuk pergi ke sebuah kasino di Amerika untuk menyelidiki sebuah kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang Jepang. Sesampainya di lokasi, Sam dan Crab disambut oleh Tuan Lon. Dengan kemampuannya, Sam langsung menganalisis gerak-gerik dari orang Jepang tersebut. May I change to seat number 7? Yes, sure. Tak butuh waktu lama bagi Sam langsung mengetahui trik kecurangan yang dilakukan oleh orang Jepang tersebut. Usai mengungkapkan trik kecurangan orang-orang Jepang di kasino, Crab dan Sam pergi untuk berjalan-jalan dan refreshing di jalanan Amerika. Sam kemudian membeli sepasang koin sebagai tanda persahabatannya dengan Crab. Di sebuah kasino, Sam bertemu dengan seorang wanita cantik yang bernama Koyan. Sam langsung jatuh hati kepadanya pada pandangan pertama. Dengan menggunakan trik ala para buaya, Sam berhasil membuat Koyan jatuh cinta kepadanya. Setelah beberapa hari berada di Amerika, Crab, Sam, dan juga Koyan memutuskan untuk kembali ke Hong Kong. Namun ternyata mereka sedang diintai oleh seseorang. Setibanya di Hong Kong, Sam dan Crab langsung menjalani aktivitas seperti biasa. Kali ini mereka sedang berjudi di meja biliar dengan dua orang pemuda. Ketika Crab sedang keluar untuk membeli minuman, ia melihat sekelompok Yakuza yang hendak menghampiri Sam. Kelompok Yakuza tersebut datang untuk menyerang Sam dengan sangat brutal. Tak lama kemudian Crab datang untuk menolong Sam. Namun sayang, tangan Crab harus tersabat oleh pisau. Sam kemudian diinterogasi oleh inspektur polisi. Si inspektur menjelaskan kalau orang yang menyerang Sam adalah seorang pria Jepang bernama Taro. Taro sendiri merupakan anak dari pimpinan Yakuza bernama Kun. Taro menyerang Sam sebagai bentuk balas dendam karena telah membuka kedok kecurangan judinya. Di rumah sakit, dokter menjelaskan kalau tangan Crab tidak akan bisa pulih seperti semula karena beberapa sarafnya yang telah putus. Keesokan harinya, Sam bertemu dengan ayah Koyan yang bernama Tuan Tong. Di sana ia terkejut karena melihat Taro dan juga Kung. Kung meminta kepada Sam untuk melupakan kejadian di masa lalu.
dan tak memberitahukan kejadian tersebut kepada Tuan Tong. Kung bahkan akan memberikan uang sebanyak $600.000 kepada Sam untuk tutup mulut. Akan tetapi Sam menolak tawaran tersebut. Alhasil ketika hendak pulang, Sam kembali diserang oleh orang-orang suruhan Tuan Kung. Beruntung Sam yang masih disayang Tuhan berhasil menyelamatkan diri. Ketika di rumah sakit, Sam dikunjungi oleh Tuan Tung. Tuan Tong akan menyetujui pernikahan Sam dengan Koyan serta memberikannya pekerjaan. Namun dengan satu syarat, Sam harus meninggalkan seluruh kegiatannya di dunia kriminal. Di hari pernikahan Sam dengan Koyan, Crab datang bersama dengan Bobo untuk memberikan selamat kepada sahabatnya. Di sana orang-orang tampak melihat Crab dan juga Bobo dengan tatapan sinis. Hingga seorang om genit mencoba untuk menggoda Bobo. Crab langsung menyiram pria genit tersebut dengan segelas minuman. Keesokan harinya, Crab mengunjungi sebuah rumah judi rahasia. Di sana ia bertemu lagi dengan Taro, yang merupakan pemilik dari tempat tersebut. Crab kemudian menantang Taro berduel judi dengan total uang yang tak main-main, yaitu sebanyak $4 juta Hong Kong. Singkat cerita, Crab datang untuk menemui Sam. Crab hendak meminjam modal sekaligus mengajak Sam untuk melawan Taro di meja judi. Akan tetapi Sam yang sudah berjanji ke ayah mertuanya menolak ajakan Crab. Crab yang kecewa seketika pergi dari hadapan Sam. Di malam harinya, Crab yang tidak ingin malu tetap datang untuk melawan Taro berjudi. Saat hendak memulai, polisi datang menggerebek tempat tersebut. Dengan cepat, Crab langsung mengambil uang milik Taro dan melemparkannya keluar jendela, di mana Bobo telah menanti di sana. Ternyata Crab telah merencanakan semuanya, serta uang yang ia bawa hanyalah uang palsu. Karena telah dipermalukan oleh Crab, Kung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Koyan. Crab dan Bobo sedang berkemas-kemas untuk pindah ke Brazil, tiba-tiba mendapatkan pesan dari Taro yang telah menculik Koyan. Di pesan tersebut, Taro memerintahkan Crab untuk datang menemuinya jika ingin menyelamatkan Koyan. Tak berselang lama, Crab datang seorang diri ke tempat Taro. Ketika bertemu dengan Taro, Crab meminta Taro untuk segera melepaskan Koyan. Akan tetapi Taro menolaknya dan hendak membunuh mereka berdua. Bobo kemudian datang secara tiba-tiba untuk menolong Crab. Seketika terjadilah baku tembak antara Crab dengan anak buah Taro. Baku tembak baru berakhir ketika Kung datang. Taro kemudian tanpa ampun langsung menembak Bobo hingga tewas. Kung memberikan Crab sebuah challenge. Crab kemudian disajikan 3 buah gelas minuman, di mana 2 dari minuman tersebut berisi racun. Jika Crab bisa menebak minuman mana yang tidak berisi racun, maka Kung akan melepaskan Crab dan juga Koyan. Crab lantas memainkan kecepatan tangannya, lalu meminum minuman tersebut. Setelah beberapa detik, Crab tak merasakan efek apapun dari minuman itu. Kung pun melepaskan Crab dan juga Koyan sesuai dengan kesepakatan di awal. Namun ternyata Crab tidak benar-benar menebak minuman tersebut dengan tepat. Karena sedari tadi Crab hanya menahan efek dari racun tersebut. Ketika racun tersebut sudah menyebar ke seluruh tubuh, Crab tak lagi mampu menahannya. Dan akhirnya Crab pun tewas sambil memegangi tangan Bobo. Sam yang sedang rapat di luar negeri mendapatkan sebuah paket. Ketika paket tersebut dibuka, ia melihat koin milik Crab yang terjatuh. Sam langsung menyadari kalau sahabatnya itu telah tewas. Ketika melayat ke makam Crab, Sam yang dibakar dengan api amarah bersumpah untuk membalaskan dendam ke Kung dan juga Taro. Sam lantas mengabarkan Tuan Lon terkait kematian Crab. Tuan Lon yang berutang budi kepada Sam meminta bantuan bos mafia Italia. Akhirnya terjadilah perang antara mafia Italia dengan Yakuza Jepang. Selanjutnya, pihak dari Kung dan juga mafia Italia mengadakan pertemuan.
Di pertemuan tersebut, Kung mengatakan jika peperangan ini berawal dari meja judi dan harus diselesaikan di meja judi juga. Mereka kemudian membuat kesepakatan untuk mengakhiri semuanya di meja judi, namun dengan syarat nominal taruhan yaitu mencapai 5 juta dolar Amerika. Sam yang jelas tak memiliki uang sebanyak itu mencoba meminjam ke ayah mertuanya. Akan tetapi ayah mertuanya tak memberikan Sam sepeser pun, karena mereka telah membuat kesepakatan untuk tidak lagi berada di dunia kriminal. Sam yang kebingungan kemudian didatangi oleh istrinya yang siap memberikan uang yang dibutuhkan Sam. Keesokan harinya, Sam dan istrinya datang tepat waktu ke arena perjudian, dan terjadilah pertandingan judi terbesar antara Sam dan juga Kong. Game. Would both parties kindly remove their jack? Setelah menjalani beberapa putaran, keberuntungan tidak datang menghampiri Sam. Pihak Kong kemudian menggertak Sam dengan bertaruh seluruh nominal uang milik Sam. Namun Koyan berbalik menggertak dengan mempertaruhkan seluruh asetnya yang bernilai ratusan juta dolar Amerika. Karena aset tersebut harus dicek terlebih dahulu dan pihak Kong harus menyamai aset milik Sam, maka pertandingan dihentikan untuk sementara waktu. Ketika berada di toilet, seseorang tiba-tiba muncul dan menembak Sam. Akibatnya, Sam tak bisa melanjutkan pertandingan dan meminta Koyan untuk menggantikannya. Hingga akhirnya pertandingan kembali dilanjutkan, namun pihak Kong masih belum mampu menyamai nominal uang tersebut. Koyan kemudian meminta kaki dan juga tangan taro sebagai gantinya. Akhirnya ketika kartu terakhir dibuka, Koyan berhasil memenangi pertandingan. Pada saat hendak memotong kaki dan tangan Taro menolaknya dan menembak ayahnya sendiri hingga tewas. Taro sendiri akhirnya tewas dalam baku tembak tersebut. Ketika Koyan hendak mendatangi Sam, terungkaplah kalau Sam sengaja menyewa pembunuh bayaran untuk mencederainya. Sam menolak menjelaskan kenapa ia melakukan hal tersebut. Koyan yang mendengar hal tersebut langsung melepaskan cincin perkawinannya dengan Sam dan pergi meninggalkan Sam. Dan film pun tamat. Itulah alur cerita film Casino Rider. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini.